Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kelas Bu Rafika. Kali ini di mata kuliah Psikologi Kognitif dengan Persepsi dan Sensasi. Oke, kali ini kita berbicara tentang sensasi dan persepsi. Banyak banget orang-orang ngomong bahwa mungkin itu persepsi kamu aja deh, mungkin itu perasaan kamu aja deh, mungkin itu cara pandang kamu aja deh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sensasi dan persepsi dan proses-proses kognitifnya. Oke, sensasi adalah suatu deteksi dan pengalaman langsung terhadap energi fisik sebagai hasil dari kejadian di lingkungan maupun kejadian dalam diri kita. Jadi sebenarnya sensasi ini adalah cara kita menangkap suatu respon seperti itu. Nah, sedangkan persepsi adalah proses di mana impuls-impuls sensorik itu diatur dan diterjemahkan. Nah, dari ini tadi sudah diatur, lalu kita persepsi nih, kita bagaimana kita tuh bisa mengatur impuls-impuls sensorik itu dan penerjemahan yang ada pada dalam otak kita. Nah, indera manusia yang sensasional. Jadi, sensasi itu dimulai dengan reseptor indera yang mengubah energi dari sebuah stimulus menjadi sebuah impuls listrik, lalu berjalan menuju sepanjang saraf dan menuju ke otak. Nah, prosesnya seperti ini nih. Pertama, reseptor ini menjadi suatu pengawas, dan setelah itu mereka menangkap dari energi-energi tersebut dan dialirkan, impuls-impuls itu dialirkan ke pada otak. Setelah itu tercapailah sebuah yang dinamakan dengan persepsi nantinya, dan ini adalah sebuah proses dari sensasi itu. Nah, sensasi-sensasi yang terpisah ini dapat dijelaskan dengan kode-kode anatomis, sebagaimana digambarkan dalam doktrin energi saraf spesifik dan kode-kode fungsional dalam sistem saraf. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa ini merupakan alat eksperimen dengan mengirimkan sinyal dari lidah ke bagian visual otak. Telah dilaporkan membuat orang buta melihat suatu bentuk dari substitusi sensoris yang dapat diterapkan ke dalam dunia nyata. Nah, di sini ada dua gambar ya, gambar bunga matahari sama-sama bunga matahari, tapi yang satunya adalah dengan cahaya yang normal dan yang satunya dengan sinar ultraviolet. Nah, di sini berbeda nih. Kalau kita secara mata normal kita akan lebih melihat di gambar yang sebelah yang dengan bunga matahari secara normal warnanya kuning kayak gitu. Tapi untuk kupu-kupu dia akan melihat dengan sinar ultraviolet dan di situ akan terlihat sumber nektar yang dibutuhkan oleh si kupu-kupu itu tadi. Nah, para psikolog itu berfokus pada bidang psikofisik yang telah mempelajari tentang suatu kepekaan sensorik dengan mengukur ambang batas mutlak dan ambang perbedaan. Nah, di sini tentang di mana aja ya yang masih merupakan suatu bisa masuk dalam kesadaran kita untuk kita terima dan mana saja yang tidak kita terima. Lalu ini, meskipun demikian, menurut teori sinyal deteksi, respon dalam tugas deteksi terdiri dari proses sensorik dan pengambilan keputusan, dan itu akan tergantung dari bagaimana motivasi, kewaspadaan, serta harapan orang tersebut. Nah, ketika kita itu mendeteksi suatu sinyal, itu sebenarnya ada empat tempat ya. Ketika sinyal stimulus itu hadir dan kita itu merespon, berarti ini kena nih. Nah, ketika stimulus itu tidak hadir tapi kita merespon, berarti ini salah nih. Nah, ketika ada stimulus tapi kita tidak respon, berarti ini miss nih. Nah, ketika tidak hadir dan juga tidak merespon, itu dinamakan dengan correct rejection. Ini nih, indera-indera kita itu dirancang untuk merespon perubahan dan perbedaan yang ada di lingkungan. Ketika stimulasi tidak dirubah, terjadilah adaptasi sensorik. Nah, seperti ini nih teman-teman. Kalau kita itu sedang meditasi seperti itu ya. Sedang meditasi itu kan sebenarnya adalah cara kita untuk menemukan suatu ketenangan seperti itu ya. Dan memang kita buat untuk menjadi tenang, untuk bisa lebih memahami kehidupan, misal seperti itu, dan lebih tenang gitu. Tapi akan tidak nyaman jika ketenangan itu, situasi itu tidak tepat. Misalnya kita akan merasa terisolasi di luar kehendak kita,
ketika dan terjadi ketika saat terjadi sesuatu hal yang menyakitkan seperti itu. Terlalu sedikit stimulasi dapat melahirkan deprivasi sensorik. Sedangkan terlalu banyak juga dapat menyebabkan terjadinya kelebihan stimulasi. Jadi stimulasi dikit juga nggak enak, stimulasi banyak juga nggak enak. Ketika stimulasi dikit, kadang kita akan menjadi kayak seperti males-malesan, kadang juga kita menjadi ketakutan. Pernah nggak sih kalian masuk ke dalam suatu lorong gitu ya, atau mungkin tidak ada orang sama sekali, pasti kita akan merasa takut, merasa gelisah seperti itu. Tapi ketika kita dalam suatu kondisi ramai, penuh dengan orang, sesak, itu membuat kita jadi tidak nyaman juga. Yang itu menimbulkan suatu ketidaknyamanan karena dinamakan dengan sensory overload. Nah, atensi selektif. Sebenarnya atensi selektif ini mencegah terjadinya kelebihan stimulasi dan memungkinkan kita untuk memusatkan perhatian pada apa saja yang penting aja. Tetapi hal ini juga menyebabkan kita itu kekurangan informasi sensorik yang mungkin kita sebenarnya membutuhkan. Itu dinamakan dengan kebutaan inattentional. Nah, kadang ini tuh terjadi dan dimanfaatkan untuk beberapa hal. Misal, kalau ini dalam filmnya sutradara Alfred Hitchcock ini sebenarnya sering muncul secara singkat, tapi karena kita tidak memusatkan perhatian pada munculnya sutradara itu tadi, kita menjadi tidak sadar. Oke, kita masuk ke penglihatan. Penglihatan itu dipengaruhi oleh apa saja sih? Oleh panjang gelombangnya, intensitas, dan kompleksitas cahayanya, yang nanti akan menghasilkan dimensi psikologis dari pengalaman visual seperti hue, brightness, dan saturation-nya. Karena apa? Karena hue, brightness, dan saturation ini sebenarnya sering banget dimanfaatkan di foto-foto kita maupun di film-film bagaimana untuk menciptakan suatu perasaan psikologi seseorang. Misal film ini biar menakutkan, maka dari itu pencahayaannya dibuat lebih temaram segala macam. Nah, reseptor visual yaitu sel batang dan sel kerucut ini terletak di retina mata kita. Sel batang ini dan sel kerucut ini mengirimkan sinyal melalui apa? Melalui sel-sel lainnya ke sel ganglia dan berakhir di saraf optik yang kemudian membawa informasi visual ke otak. Jadi sangat bergantung pada sel batang dan sel kerucut ini, bagaimana mereka itu mengirimkan sinyal ke ganglia dan nantinya akan berakhir di saraf optik yang akan kemudian membawa informasi visual itu kepada otak. Sel batang ini bertanggung jawab untuk penglihatan dalam pencahayaan yang rendah, sedangkan sel kerucut ini bertanggung jawab untuk melihat warna. Nah, oke, kita akan masuk. Ini mungkin struktur umum mata yang sudah kalian pelajari di SMA maupun SMP maupun SD sepertinya sudah mempelajari ini dan mungkin kalian tinggal recall lagi tentang tentang struktur mata ini. Nah, di sini nih. Jadi pernah loh ketika ada René Descartes ya, itu adalah orang pertama yang menunjukkan fakta ini. Jadi dia itu memotong di belakang mata dan digantikannya menjadi dengan selembar kertas dan ternyata ketika disinari mata sapi itu tadi dengan cahaya, dia itu melihat suatu bayangan ruang yang terbalik pada kertas tersebut. Nah, perbedaan antara sel batang dan sel kerucut yang ini nanti dia mengirimkan informasi kepada otak tadi melalui sel ganglia. Nah, ini tadi untuk berapa banyak sih? Lebih banyakkan yang mana? Lebih banyakkan yang sel batang. Lalu di mana paling banyak ditemui? Itu di tepi retina kalau untuk sel batang, sedangkan sel kerucut itu pada pusat dari retina. Lalu seberapa sensitif? Sel batang itu sangat sensitif, sedangkan sel kerucut ini tidak terlalu sensitif karena sel kerucut tadi kita ketahui bahwa lebih kepada bertanggung jawab pada melihat warna. Lalu peka terhadap warna, sel batang tidak. Sedangkan sel kerucut, ya karena dia bertanggung jawab pada warna. Oke, ini mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri ya teman-teman. Teori penglihatan warna, baik teori trikromatik dan opponent process maupun berhubungan dengan tahap pemrosesan yang berbeda. Pada tahap pertama,
3 jenis sel kerucut dalam retina merespons secara khusus pada cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Pada tahap kedua, sel-sel opponent process dalam retina dan talamus merespon dalam cara yang bertentangan terhadap cahaya dengan panjang gelombang yang pendek dan panjang. Nah, ini nih. Ayo kita coba yuk perhatikan di titik yang ada di hati ini. Coba kalian itu fokus pada satu titik hitam itu selama 20 detik. Oke, nanti mungkin bisa di-stop ya video saya. Setelah itu kalian melihat ke tembok. Nah, kalian akan melihat perubahan warna hatinya itu dan dengan tapi warna biru. Nah, persepsi itu meliputi proses konstruksi aktif dari suatu model dunia dari waktu ke waktu berikutnya. Nah ini sering banget sudah dipelajari tentang prinsip Gestalt. Misalnya mengenai figur dan latar belakangnya, ada kedekatannya, ada ketertutupannya, ada kesamaannya, ada kesinambungannya, dan nanti mendeskripsikan strategi visual untuk yang digunakan oleh otak untuk mempersepsikan suatu bentuk. Seperti ini. Oke, kita menentukan letak benda-benda dalam ruang visual dengan menggunakan petunjuk monokuler maupun binokuler akan ke dalam posisi benda. Petunjuk binokuler meliputi konvergensi, disparitas dalam retina. Dan juga petunjuk monokuler meliputi antara lain pencahayaan, ada bayangan, interposisi, paralaks pergerakan ya nanti, terus juga ada ukuran relatif, kejelasan relatif, gradien tekstur, dan perspektif linear. Ini nih, ukuran relatif ini semakin kecil bayangan objek di retina, objek itu akan tampak semakin jauh. Gitu. Kita udah tahu nih, oh berarti kalau di sini nih, kalau semakin kecil tuh berarti akan objeknya itu berada di jauh dari diri kita. Interposisi, sebuah benda yang menghalangi ataupun mungkin tertutupi, berarti benda itu yang paling tidak terhalangi itu berarti benda yang paling dekat dengan kita. Kejelasan relatif nih, karena adanya partikel-partikel udara, mulai dari debu, kabut, asap, ya kita akan objek yang berada jauh terlihat berkabut dan pudar atau kurang detail. Ini juga mungkin kelihatan seperti bokeh kalau di kamera. Gitu ya. Lalu paralaks pergerakan. Ketika kita naik mobil, naik kereta api, kita akan cenderung susah untuk fokus pada benda-benda yang ada di dekat dengan kita karena kita secara cepat. Tapi ketika kita memandang jauh, kita akan melihat biasa aja, tidak seperti yang ada di tidak seperti yang ada di dekat kita. Nah ini nih, gradien tekstur ya. Nah nanti semakin itu tuh bunga mataharinya itu semakin dekat, itu akan terlihat semakin padat. Di belakang sana terlihat hanya kuning saja. Nah, perspektif linear ini garis-garis paralel akan tampak bergabung di kejauhan, akan bergabung. Maka dari itu kita tuh merasa bahwa oh itu pasti akan ada ujungnya seperti itu ya. Padahal dia tidak akan ada ujungnya karena dia selalu bersamaan terus apa ya namanya ya, berdampingan. Nah, konstansi persepsi nih. Kalau kita lihat di sini, kita nggak akan pernah berpikir bahwa wah orangnya ini ada di atas dari si perempuan ini nih, enggak kan? Tapi kita berpikir bahwa oh ini ada orang di jauh sana di belakang si perempuan. Seperti itu. Ini konstansi persepsi memungkinkan kita mempersepsikan objek sebagai sesuatu yang stabil meskipun terjadi perubahan di pola sensorik dari objek tersebut. Ini sering banget muncul ilusi persepsi terjadi ketika petunjuk-petunjuk sensorik tidak tepat mengarahkan atau ketika kita salah mengartikan atau petunjuk yang ada. Ilusi Mullenlayer ya, kita menganggap bahwa kita dulu deh. Kita akan cenderung memilih yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri ya kan, karena kita merasa bahwa wah itu lebih pendek tuh garisnya ini gitu kan. Padahal itu sebenarnya sama aja tingginya, tapi karena sudutnya itu dibuat mengarah keluar seperti itu, jadi kita merasa itu cenderung lebih panjang dan sudut yang apa namanya yang di sebelah kiri itu akan terlihat lebih menyempit seperti itu. Nah,
kita mungkin tertipu dengan mempersepsikannya berbeda karena otak kita memanai garis dengan cabang yang mengarah keluar itu jauh lebih jauh dengan cabang yang mengarah ke dalam. Seperti itu. Ini memperdaya mata. Meskipun persepsi itu biasanya akurat, kita dapat diperdaya loh sama persepsi kita. Pada gambar A, kucing-kucing tersebut berukuran sama. Pada gambar B, garis-garis diagonal dalam gambar semuanya itu sebenarnya sejajar. Tapi kita ngerasa kalau nggak sejajar kan, karena sebenarnya di sana itu um, ada apa namanya? Gara-gara ada garis-garisnya itu yang kecil-kecil yang pendek-pendek tuh membuat kita tuh kayak ngerasa oh ini nggak sejajar nih kayak gitu. Lalu C, letakkan kedua jari telunjuk Anda dalam jarak 5-10 inci di depan mata Anda, seperti dalam gambar tersebut ya, yang di C, dan kemudian fokuskan Anda pada jauh ke depan. Apakah Anda akan melihat tautan ujung jari Anda itu seperti sosis yang mengambang ya? Atau dapatkah Anda memperbesar atau memperkecil bayangan ini? Gitu, jadi kita gini ya. Nanti coba dipraktekkan sendiri ya. Begitu. Oke, next aja. Pendengaran nih. Pendengaran itu dipengaruhi oleh apa saja? Dipengaruhi oleh gelombang tekanan di udara maupun zat yang menghantarkan tekanan tersebut, terutama oleh intensitas, frekuensi, kompleksitasnya, berhubungan dengan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya tentang keras lembutnya suara, pitch, dan warna suara yang kita dengar. Maka dari itu kadang tuh kita merasa kayak persepsi kita tuh akan sangat berpengaruh. Wah, dia tuh kasar banget sama saya. Padahal dia tuh karena kita itu lebih sering mendengarkan suara-suara dengan lembut gitu. Padahal dia biasa aja. Nah, ini nih yang sering menjadi misperception. Reseptor untuk pendengaran adalah sel-sel rambut yang tertanam di membran basilar. Masih ingat ya di pelajaran biologi. Yang terletak di organ korti di bagian dalam koklea. Nih, kita lihat ya. Jadi orang-orang yang sering mendengarkan musik rock itu ternyata gambarnya itu di pada koklea babinya itu kok cuma koklea babi ya. Koklea babi juniornya itu lebih rusak daripada yang mendengarkan dengan musik-musik normal. Suara yang kita dengar ditentukan oleh pola pergerakan sel-sel rambut ini yang menghasilkan kode-kode syaraf yang beraneka ragam. Nah, ketika kita hendak menentukan sumber suara, kita menggunakan petunjuk yang berupa perbedaan tipis dalam bagaimana gelombang tekanan tersebut mencapai ke telinga kita. Ini kalian bisa pelajari sendiri karena saya yakin teman-teman sudah dapat di saat teman-teman SD, SMP maupun SMA. Nah, indera lain, sensasi kelezatan. Nih lagi benar-benar terlihat ya. Kayak misal, kenapa sih chef-chef itu bisa merasakannya itu sensitif sekali? Ada yang kayak menurutku sama aja deh. Ada orang-orang yang kayak, ini kayaknya terlalu manis. Oh ini pasti kurang apa misal, ini palanya nggak kerasa gitu. Kita nggak paham gitu. Apa rasa pala itu seperti apa? Ada beberapa seperti saya gitu, saya nggak sensitif dengan itu gitu. Nah ini pengecap atau gustasi adalah indera kimiawi. Permukaan atas lidah itu disebut dengan papila, mengandung banyak tunas rasa. Rasa-rasa dasar meliputi rasa asin, manis, pahit, rame rasanya gitu ya. Kemungkinan gurih atau umami. Nah, respon terhadap rasa tertentu sebagian itu tergantung pada perbedaan genetik antar individu. Contohnya beberapa orang itu bisa super tester kayak kayak Chef Juna, Chef Renata itu bisa kayak paham banget gitu. Sedangkan kenapa kita tuh kok enggak? Nah, karena apa? Karena itu juga dipengaruhi oleh budaya dan proses belajar, teman-teman. Kita nggak pernah belajar tentang itu, ya udah berarti kita ya jarang akan pekannya jarang dong kalau kita nggak pernah ngasah juga ya kan. Nah, kesukaan terhadap rasa juga itu dipengaruhi oleh budaya dan proses belajarnya dan juga oleh tekstur, suhu dan aroma makanan yang ada. Nah, ini reseptor perasanya. Saya rasa teman-teman udah paham ya untuk reseptor perasa. Oke, ini uji rasanya. Nah, kita masuk ke sensasi keharuman. Ini yang lagi hits banget teman sekarang. Maka dari itu muncullah si aroma-aroma pengharum ruangan dengan minyak-minyakan, ya kan?
oily kayak gitu. Nah, sebenarnya apakah berpengaruh sih? Berpengaruh banget. Aroma itu akan sangat mempengaruhi psikologis kita yang dapat mempengaruhi cara berperilaku kita. Secara tidak sadar loh itu sebenarnya. Maka dari itu ketika kita itu misal, kenapa sih kalau kita lagi di salon gitu, lagi facial, itu didengerin suara-suara yang lembut, terus juga aroma-aroma terapi. Itu sebenarnya untuk merangsang rileks di tubuh kita, sehingga perilaku yang dimunculkan pun juga akan lebih rileks. Nah, tidak ada aroma dasar yang telah diidentifikasi dan terdapat ribuan macam reseptor yang berbeda. Namun peneliti telah menemukan bahwa aroma yang berbeda itu akan mengaktifkan kombinasi unik dari jenis-jenis reseptor yang ada, dan mereka telah mengidentifikasi beberapa dari kombinasi tersebut. Perbedaan budaya dan individu juga mempengaruhi respon seseorang terhadap aroma tertentu. Nah, ini ada beberapa orang yang kayak seneng gitu dengan aroma-aroma menyan gitu atau aroma-aroma tertentu ya, karena memang di budaya tertentu itu memang itu adalah sumber atau mungkin untuk beribadah dan lain sebagainya, sehingga mereka nyaman dengan aroma-aroma tersebut. Tapi ada juga di budaya lain yang merasa tidak nyaman dengan aroma-aroma. Jadi maka dari itu bagaimana kita mempersepsi suatu bau itu juga sangat ditentukan oleh budaya dan proses belajar kita. Lalu indera peraba ya, ini sensasi pada kulit itu meliputi sentuhan, tekanannya, hangatan, dingin, rasa sakit, dan variasi lain seperti rasa gatal, geli, dan lain sebagainya. Kecuali pada kasus tekanan, selama ini sulit untuk menemukan reseptor khusus untuk setiap rasa di atas. Kalau tekanan itu udah ada lah ya, kita udah paham gitu. Bisa dicek untuk reseptornya seperti apa. Tapi untuk kayak rasa sakit itu susah. Oke, misteri rasa sakit. Wah, kita langsung masuk ke rasa sakit. Rasa sakit itu merupakan indera kulit dan indera internal. Menurut teori gate control, itu pengalaman rasa sakit tergantung ada apakah impuls syaraf kita itu melewati gerbang di sumsum tulang belakang dan mencapai otak. Ini gambarnya di sini. Ini ada impuls, terus kalau bisa melewati gerbang dan dia bisa dibuka oleh impuls-impuls serabut yang lebih kecil ini tadi, bila dia itu melewati gerbang ini, maka respon rasa sakit ini akan sampai ke otak. Kayak misal ya, kita ya, pernah sih, kenapa sih kalau pertama kali itu kita tuh kayak nggak ngerasa sakit, misal ke iris, itu kan kita nggak ngerasa sakit ya, tapi setelah kita sadar sakit, baru menangis bombay gitu kan. Ya karena itu tadi, kita belum melewati gerbang yang ada di dalam sumsum tulang belakang ini tadi. Begitu. Jadi rahasia kenapa kita itu kalau kecelakaan nggak kerasa dulu, ya karena itu tadi. Belum mencapai gerbang, belum melewati gerbang. Menurut versi yang telah diperbaiki dari teori ini, sebuah matriks saraf dalam otak dapat menghasilkan rasa sakit bahkan ketika tidak ada sinyal dari saraf-saraf sensori yang dapat membantu menjelaskan kejadian membingungkan mengenai phantom pain. Kendati demikian, tidak ada satu teori pun yang benar-benar menjelaskan persepsi dari rasa sakit itu tadi, yang melibatkan pelepasan banyak senyawa kimia sepanjang jalan saraf rasa sakit dan juga sel-sel glia. Nah, rasa sakit itu banyak macamnya, teman-teman, baik psikologis maupun fisiologis, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor genetik, harapan, budaya. Wah, ini harus kalau kayak gini nih menurut orang-orang akan gini, akhirnya rasanya sakit banget kayak gitu. Terus juga akan ada dipengaruhi oleh faktor genetis maupun juga dari faktor budaya, cerita, ataupun ada yang dinamakan dengan kerelaan juga. Sebenarnya sakit tapi kita tidak merasakan sakit karena kita dipengaruhi oleh budaya bahwa itu merupakan suatu kerelaan dari diri kita. Penelitian terbaru menunjukkan bagaimana ekspektasi dan placebo mempengaruhi persepsi rasa sakit seseorang melalui efeknya pada aktivitas otak dan produksi endorfin. Lingkungan dalam nih, kinestetis mengatakan kepada kita di mana letak bagian-bagian tubuh kita dan equilibrium menginformasikan
orientasi tubuh kita sebagai keseluruhan. Secara bersamaan, kedua indera ini memberi kita gambaran akan tubuh kita. Ini nih, penari breakdance ini tentunya mempunyai kemampuan kinestetis dan equilibrium yang sangat luar biasa. Coba kalau kita gitu udah kejengkang mungkin ya. Nah, kekuatan persepsi dan asal-usul dan pengaruhnya. Ini nih benar-benar saya alami karena saya masih punya anak bayi. Jadi saat itu memang di usia-usia tertentu mereka itu sudah bisa mempersepsi suatu kedalaman. Ketika anak itu belum bisa mempersepsi suatu kedalaman, dia harus mendapatkan terapi-terapi tertentu. Misal, kenapa sih harus mengetahui kedalaman? Karena itu nanti misal dia harus turun dari tempat tidur, dia harus bagaimana dan sebagainya itu, maka dari itu harus ada persepsi kedalaman. Dengan menggunakan visual clip sebagai contoh, para psikolog telah mempelajari bahwa bayi-bayi yang sudah memiliki persepsi kedalaman sejak usia 6 bulan dan bahkan mungkin lebih awal. Seperti itu. Oke, namun demikian tanpa pengalaman tertentu selama masa penting di awal kehidupan, maka dari itu harus ketika tidak bisa ini tadi tidak mencapai dengan kebutuhan ini tadi, dia harus tahap perkembangan ini tadi maksud saya, dia harus mendapatkan terapi-terapi tertentu. Sel-sel dalam sistem saraf mengalami kemunduran, berubah, dan gagal membentuk jalur saraf yang semestinya. Dan pada akhirnya persepsi juga akan mengalami sebuah kerusakan. Ini sebabnya usaha untuk memperbaiki kebutaan dan ketulian bawaan lebih berhasil jika kita lakukan sedini mungkin. Maka dari itu, DDPA itu sangat penting di awal-awal waktu kehidupan kita. Oke, pengaruh psikologis pada persepsi mencakup kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan juga ekspektasi menghasilkan set persepsi kita. Pengaruh-pengaruh budaya ini, pengaruh-pengaruh ini dipengaruhi oleh budaya yang memungkinkan orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan berkaitan dengan pengalaman dan pengaruh di atas. Jadi memang budaya ini tidak akan terlepas dari persepsi kita. Kita sering banget terbentuk suatu persepsi itu karena budaya-budaya yang sudah ditanamkan dari orang tua kita, dari lingkungan kita, dari sekolah kita, semuanya di dalam otak kita, sehingga persepsi kita tuh jadi seperti itu gitu. Kebutuhan kita, misal kebutuhan saya ini untuk orang-orang Asia itu kebutuhannya adalah mencapai kebahagiaannya untuk orang lain, untuk membahagiakan orang tua, untuk membahagiakan keluarga seperti itu. Tapi mungkin di Barat akan lebih kepada independent self-nya lebih yang ditonjolkan gitu. Nah, di sini nih di Amerika Serikat dan di Jepang, yang di kiri yang di Amerika Serikat, yang di kanan di Jepang ya teman-teman. Dari situ kita akan sangat terlihat bahwa pemandangan Jepang ini cenderung lebih ambigu. Padahal di situ tuh sebenarnya sama loh, di sana ada hotel, sekolah, kantor pos gitu ya. Tapi yang di Jepang ini lebih ambigu. Maka dari itu dapat dijelaskan mengapa orang Jepang cenderung memperhatikan konteks dibanding dengan orang Amerika. Maka dari itu ada penelitian tuh mengatakan kayak gini. Suruh mendeskripsikan gitu ya, orang Amerika tuh akan cenderung mendeskripsikan saya adalah orang yang ramah, tapi orang Jepang akan mempertanyakan apakah Anda akan ramah di setiap situasi gitu, apakah Anda akan ramah di saat kamu tidak mengenal orang-orang tersebut, kayak gitu gitulah. Karena apa? Karena orang-orang Jepang itu lebih mengkaitkan kehidupannya dengan konteks yang ada. Oke. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih sudah melihat video saya dan semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Balik lagi besok di kelas grafika di tema-tema selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.